Puji Bapa Yahweh, kita buka kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 41. Kita baca dua ayat yang terakhir, ayat 56 dan 57. Ini cerita tentang Yusuf ya, tadi disebut tentang Yusuf. Saya nggak pernah cerita kalau mau ada ini ya. Jadi istri saya juga nggak tahu kalau firman ini akan diberitakan. Puji Bapa Yahweh, kita ke Kejadian 41 ayat 56, 57. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai apa yang tertulis di depan ya. 3, 4. Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh negeri itu. Dan Yusuf mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mesir. Adapun kelaparan sangatlah hebat di tanah Mesir. Dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli kepada Yusuf karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Kemarin waktu pengajaran ya, sebelum saya ini, karena saya masih ingat ini, supaya jangan lupa, ada waktu pengajaran kita melihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 tentang pengangkatan ya. Dan berdasarkan di apa yang ditulis dalam kitab Lukas, pengangkatan itu akan terjadi setelah si pemurtad dinyatakan. Kemudian saya cari di King James, loh kok nggak ada. Ternyata ayatnya beda ya. Kalau di kitab suci saya itu ayat keempat, ternyata di King James ayat ketiga. Coba kita lihat dulu 2 Tesalonika pasal 2 ya. Kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di sini dulu. Kita baca mulai ayat 1 sampai ke 4 aja. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4 ya. Pasal 2. Perhatikan ya. Saudara bandingkan sama kitab suci saudara. Karena itu tadi, karena di sini kan saya punya kitab yang ILT tapi edisi pertama. Kelihatannya agak beda dengan terjemahan ini supaya kita melihat supaya jangan sampai salah. Kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiah dan berkumpulnya kita pada Dia, artinya waktu rapture ya. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh, ataupun oleh perkataan, ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Hamasia telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali bahwa pertama-tama ya. Kuncinya di sini ternyata pertama-tama kemurtatan itu datang. Walaupun ini agak kurang jelas ya. Kemurtatan itu datang dan manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Ya, jadi di sini sebenarnya agak berbeda dengan terjemahan, tapi kita baca sampai ke 4 dulu. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim ya. Karena banyak juga pelayan Tuhan yang ada beberapa yang saya dengar mereka menafsirkan bahwa kita akan diangkat dahulu baru pemurtadan terjadi. Nah, kalau saudara baca ini enggak ya, beda.
Jadi pemurtadan, tetapi seperti apa yang pernah saya ajarkan, itu memang harus terjadi, tetapi bisa saja terjadinya bersamaan. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa saja terjadinya bersamaan. Begitu ada istilah terjadi, ya kita langsung diangkat. Tapi itu terjadi, jadi sudah menggenapkan firman. Ya, memang di sini agak kurang kurang jelas ya. Ini saya baca, makanya saya bawa yang ILT edisi pertama. Ya, saya baca menurut terjemahan ini ya, supaya kalau di sini agak kurang jelas. Kalau saudara nggak perhatikan benar-benar, ya karena banyak orang yang menafsirkan ya seperti yang saya katakan tadi. Padahal di sini disebut, cuman tidak jelas. Ya. Dan kami meminta kamu saudara, ini edisi pertama ILT, masih pakai nama Yesus, ya, tapi udah pakai nama Yahweh. Ya. Dan kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yeshua Masiha, saya ganti ya, dan berkumpulnya kita kepada Dia. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Hamasya telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali, ini lebih jelas, bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang. Dan manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah, atas sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim, sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Agak beda dengan terjemahannya, tapi ini lebih jelas. Ya, sekarang kita lihat, karena kemarin saya bilang saya cari-cari kok di King James nggak ada. Ternyata dia di ayat 3. Kalau di sini kan di ayat 4 ya, kalau di terjemahan yang di sini. Kita baca di ayat ketiga, King James. Karena saya ada beberapa kitab bahasa Inggris, memang semuanya di ayat 3. Ya. Dan itu ada, saya cari-cari kemarin, saya bilang nggak ada karena saya cari di ayat 4, padahal di ayat 3. Ya. Perhatikan ini baik-baik. Let no man deceive you. Jangan biarkan seorang pun membohongi kamu. Dengan cara apapun. For, ini dikasih garis miring. For that day shall not come. Hari itu tidak akan datang. Ya. Except kecuali. There come of falling away. Dia yang pendurhaka ini. And that man of sin be revealed. Dinyatakan dulu. Bisa ditangkap ya. Jadi tapi di ayat 3 kemarin saya cari kok saya carinya di ayat 4, padahal ini di ayat 3. Saya cari ada beberapa terjemahan lain dalam bahasa Inggris semuanya di ayat 3. Jadi ini hanya untuk menjelaskan. Karena kalau tadi disebut juga banyak ya pengajar-pengajar ya. Kalau mereka nggak teliti bisa salah. Karena kalau saudara baca yang terjemahan kita, yang terjemahan yang tadi itu agak tersamar ya. Padahal ada itu sebenarnya, cuma tersamar. Cuma kalau di sini kan terlihat jelas-jelas yang dalam bahasa Inggris. Hari itu atau kedatangan Yeshua itu tidak akan datang kecuali nampak dulu. Bisa jelas ya. Karena di luar sana ada pengajaran-pengajaran seperti itu bahwa ketika si murtad datang kita sudah diraibkan. Loh itu salah. Itu salah. Tetapi saya menafsirkan bisa aja bersamaan. Bersamaan dalam arti kata mungkin kita tidak lihat, tidak dengar, tapi itu sudah terjadi dan kita diangkat. Atau Tuhan izinkan kita masuk untuk proses penyaringan terakhir. Saya tangkap ya. Nah ini hanya untuk mengingatkan kita, karena memang banyak macam pengajaran. Supaya jangan sampai kita, ya buat saya sih orang menafsirkan boleh-boleh aja. Tapi kalau yang saya harus ingatkan, kalau menyeleweng dari firman, itu yang harus saya ingatkan. Bisa tanggap? Orang menafsir apa boleh aja. Asal ada firmannya. Pertama, kalau seperti yang saya ajarkan, menafsir itu boleh. Saudara pun boleh nafsir. Tapi harus ada patokannya, ada firmannya. Kalau enggak ada, hati-hati. Ya. Kemudian, kalau menafsirkan salah, kita juga bisa deteksi.
Nah, saya berkali-kali mengingatkan kepada saudara, kepada kita semua, baik kita yang ada dalam gedung ini dan mereka yang ada di luar sana. Kita hanya bisa mendeteksi itu palsu atau benar kalau kita punya patokan. Patokannya itu hanya Torah. Saya mengatakan kepada kita semua, khususnya di tempat ini, bahwa Torah itulah undang-undang dasarnya. Undang-undang dasarnya. Itu Tuhan sendiri yang beri 10 firman, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada Moshe sehingga menjadi 613 firman, 13 aturan perintah dan ketetapan. Dan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, dia tidak pernah menyeleweng dari firman. Nah, beberapa hal yang pernah saya katakan, yang dibukakan di tempat ini, bandingkan apa yang Yeshua katakan, cocok nggak sama Torah? Tidak ada satupun yang menyeleweng. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan apa yang tadi kita baca, kelaparan melanda seluruh bumi. Tapi ya itu kita harus lihat. Coba kita lihat terjemahan King James-nya dulu. Ya, terjemah tadi kan di dalam ayat 5 ayat terakhir seluruh bumi. Kita lihat terjemahan King James. Di kejadian tadi, kejadian 41. Ayat ke 56 dan 57 ya. And the famine, kelaparannya, was over all the face of the earth. And Joseph opened all the storehouses and sold unto the Egyptian. And the famine waxed sore in the land of Egypt. Perhatikan. Nah, di sini kalau dalam terjemahan kita seluruh bumi, ya. Tapi di sini all the countries, agak beda, ya. Dan kalau saudara baca di dalam kisah, ada dalam Kisah Rasul pasal 11, nanti saudara baca, kita nggak usah buka lah, ya. Ada satu daerah yang kelaparan, bahkan di sana dikatakan seluruh bumi. Nah, coba ya kita lihat ya kisah 11 ayat 2 supaya buat perbandingan. Ayat ke 28. Kisah 11 ayat 28 ya. Sebagai bahan perbandingan. Dan sambil berdiri seorang dari antara mereka yang dengan nama Agabus, melalui roh menunjukkan kelaparan hebat yang akan segera terjadi atas seluruh penduduk bumi. Perhatikan ayatnya ya. Yang pernah terjadi juga pada masa Kaisar Claudius. Kemudian, dan para murid masing-masing dari mereka menetapkan sesuatu sesuai dengan yang ia mampu untuk mengirimkannya sebagai diakonia kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Kenapa saya bilang perhatikan? Tadi di ayat ini berdasarkan terjemahan ini seluruh dunia kelaparan. Betul nggak? Lo bagaimana dari Yudea bisa dia kirim? Lo semua kelaparan. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Berarti yang kita seharusnya tafsirkan adalah hanya di daerah itu. Tetapi di tempat lain enggak. Begitu juga dalam kejadian tadi. Kalau saudara perhatikan ya, saya beberapa, kalau saya simak iklim, suasana iklim ya, yang saya perhatikan, kalau di Indonesia musim kering, di Cina itu kebanjiran. Itu yang saya perhatikan beberapa kali ya. Kalau di Indonesia musim kering, di daerah Cina itu banjir. Artinya kita percaya bahwa Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa bahwa tidak mungkin seluruh dunia kering karena ada siklusnya. Karena itu saya percaya yang dimaksudkan di sini bahaya atau kekeringan itu mungkin hanya di daerah Jazirah Arab. Bisa ditangkap maksud saya. Ya. Karena kalau seluruh dunia ya repot.
Ya walaupun seluruh hasil gandum disimpan, nggak mungkin cukup untuk seluruh dunia, nggak mungkin. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Saya maksudkan sini, orang yang menerjemahkan kita mengucap syukur, tetapi kita juga harus melihat bahwa terjemahan itu pun, ya namanya terjemahan bisa aja tidak sempurna diterjemahkan. Dan saya berani menafsirkan bahwa kelaparan yang dimaksud di sini adalah kemungkinan di sekitar daerah Arab itu aja, Jazirah Arab. Ya. Nah, di sini kita melihat Yusuf, itulah luar biasanya Bapa Yahweh bagi orang yang percaya kepada Dia. Ya. Bapa Yahweh sudah menetapkan berdasar kasih karunia-Nya kepada Bapak Abraham. Ya. Dia menyatakan, kita sudah belajar, saya akan singkap sedikit-sedikit ya. Dalam kitab Kejadian 12 bahwa dikatakan bahwa Bapak Abraham dia akan menjadi berkat bagi seluruh manusia di muka bumi. Ya. Saudara baca nanti dalam kitab Kejadian 12. Jika di dalam kitab Kejadian 12 dikatakan, ya, ayat ke-18 kita lihat, Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18, Tuhan punya cara untuk melakukan apa yang Dia firmankan. Dan oleh keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik ya. Karena memang ada banyak pengajaran-pengajaran. Ketika Bapak Abraham dipanggil keluar, waktu masih namanya Abraham, keluar dari Ur Kasdim, mereka bilang, oh Bapak Abraham dikeluarkan dari Ur Kasdim karena bapaknya penyembah berhala. Itu sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati. Berdasarkan kepercayaan Yahudi. Berdasarkan kepercayaan Yahudi. Setelah zaman air bah, ada 3 orang yang dikatakan oleh mereka orang yang sadik, orang yang benar, orang yang kudus. Pertama-tama Sem, kedua Eber, dan ketiga adalah Abraham. Umur Sem sama umur Eber itu lebih tua dari Abraham. Lebih tua. Ya. Nah, karena itu berkali-kali saya katakan cobalah bikin grafik gitu kan. Umur dari Adam sekian tahun sampai kepada sampai kepada Abraham. Nanti saudara bisa lihat bahwa apa yang saya katakan itu benar apa salah. Dan berdasarkan apa yang saya buat, dari situ ternyata Tuhan punya banyak maksud. Banyak maksud. Karena banyak orang, kalau saudara tanya orang-orang Nasrani, banyak orang yang tidak mengerti bahwa seperti contohnya orang yang paling tua di muka bumi yang tercatat ya. Saya tidak mengatakan Adam karena Adam itu beda. Metusalah. Umurnya 969 tahun. Nah kalau saudara bikin denah seperti yang saya sarankan, kalau saudara ada waktu bikin, berdasarkan denah, ya berdasarkan denah. Ketika air bah itu mau terjadi, itu sebelumnya si Metusalah diangkat. Beberapa tahun sebelumnya, mungkin setahun 2 tahun, dia sudah mati duluan. Baru air bah. Ya, jadi kalau saudara nggak bikin gini memang nggak tahu. Tadinya saya juga pikir buat apa ya. Tapi ternyata saya lihat banyak artinya. Dari situ kita bisa melihat bahwa dari Adam sampai Abraham itu memang tepat 20 generasi 2000 tahun. Dari situ kita bisa melihat bahwa seperti apa yang saya katakan, umurnya Sem dan umurnya Eber itu lebih tua dari Abraham. Lebih tua beberapa tahun. Bahkan kalau saya lihat di sini,
Dengan Eber dia lebih tua, lebih 50 tahun. Dengan Sem sekitar 50 tahun lebih. Lebih tua ya. Lebih tua Sem, lebih tua Eber dibandingkan Bapak Abraham. Artinya kalau ada orang yang menafsirkan bahwa Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim karena di situ tempat penyembah berhala, hati-hati. Karena Sem dan Eber itu masih hidup. Dan Sem dan Eber dianggap oleh orang Yahudi adalah panutan. Orang yang sadik, orang yang benar, orang yang kudus. Dan berdasarkan firman, Abraham disuruh keluar untuk apa? Jadi berkat. Bisa ditangkap? Jadi berkat. Ya, jangan ngumpul aja di situ, ayo keluar supaya kau jadi berkat. Ya. Nah, kita harus, karena banyak pengajar-pengajar macam-macam. Ya. Karena saya berani mengatakan bahwa banyak para pengajar juga tidak bikin denah itu sehingga tidak tahu umurnya. Banyak yang seperti itu. Nah, saya mengucap syukur. Itu hanya gerakan roh aja saya bikin. Oh, ternyata ada maksudnya. Ada maksud semua. Saya bisa deteksi dari sini. Tadinya saya nggak tahu kalau Abraham itu umurnya lebih pendek daripada si Eber dan si Sem. Nah, di situ ada gunanya. Tapi di situ Tuhan singkapkan yang lebih besar lagi. Tuhan mau menyatakan karena banyak, ya saya nggak tahu, mungkin hampir di seluruh pengajar-pengajar yang saya dengar. Mereka kebanyakan menafsir bahwa ya, apa yang Yeshua katakan generasi ini akan mulia, itu rata-rata menafsirnya 80 tahun. 80 tahun seperti dalam kitab Mazmur 90 yang pernah saya nyatakan. Saya mengucap syukur dengan dibuatnya denah ini, paling sedikit ada 2 ayat, yang satu tertulis, yang satu kalau saudara tidak bikin denah tidak tahu. Yang tertulis jelas dikatakan. Ya. Semuanya itu ada di Torah, jawabannya ada di Torah. Apa yang Yeshua maksud? Generasi ini. Satu generasi itu bukan 80 tahun, tetapi 100 tahun. Saya bisa buktikan dan itu sudah terbukti. Karena memang ada tertulis. Bapak Abraham dikatakan oleh Bapak Yahweh. Karena kau berdosa, ya memang dia nggak bilang dia berdosa, tapi dia disuruh mempersembahkan korban. Disuruh mempersembahkan korban, ya beribadah. Ibadah dia tidur. Ya hati-hati saudara juga. Kadang-kadang saya lihat, ini kok tidur. Loh bukan saya sedih. Kenapa kau tidur? Tidur itu karena tidur. Karena Bapak Abraham tidur. Maka keturunannya jadi budak. Banyak orang yang nggak ngerti itu. Kalau saudara baca di media atau di mana-mana, selalu bilang, oh karena jumlah bangsa Israel semakin banyak. Karena matanya tidak celik. Bahwa karena moyangnya tidur, makanya keturunannya jadi budak. 400 tahun, 4 generasi itu tertulis. Dan banyak orang yang tidak baca itu atau baca tapi tidak menyelaminya bahwa inilah apa yang Yeshua maksudkan di dalam kitab Matius 24. Generasi ini. Jadi kalau generasi itu bukan umur, generasi. Kalau 80 itu umur. Ya itu berkali-kali ya Tuhan buka supaya orang di seluruh dunia juga dengar. Ya mungkin hanya dari tempat ini dia bilang generasi 100 tahun. Ya, kita tidak menyombongkan diri karena Tuhan buka di tempat ini. Ya mungkin satu-satunya yang menyatakan bahwa satu generasi itu 100 tahun. Biar orang di luar pun di sana dengar. Kalau engkau menghitung, jangan tahun 48 kau tambah dengan 80. Tapi tahun 48 kau tambah dengan 100. Tetapi ingat, yang senantiasa diingatkan. Bukan berarti tahun 2048. Karena kalau persis tahun 2048 kita juga harus hati-hati.
Karena Yeshua berbicara, waktunya dipersingkat. Nah, banyak kan di media sekarang, oh tahun 2030. Karena the new world order. Ya bisa aja. Karena itu bisa masuk hitungan. Tetapi saya tidak terpengaruh dengan begituan. Tidak terpengaruh dengan hal seperti itu. Ya, yang penting kita hidup dalam kekudusan. Sehingga anytime he call us, I'm ready. Kita siap. Ya. Walaupun berdasarkan perhitungan yang tertulis, perhitungan yang tertulis, artinya kita harus baca itu tertulis. Bukan tersirat. Saya tidak pernah mengajarkan tersirat. Tersirat itu pembohong. Hanya seenak udelnya aja main terjemahkan. Tidak ada tersirat. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyatakan tersirat, enak aja main tersirat. Itu tersirat itu yang tahu cuma orang itu sendiri. Sama Tuhan, Tuhan tahu kau pembohong. Nggak ada tersirat. Yeshua nggak pernah bilang ada tersirat. Ada tertulis. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ya, nah, di sini kita melihat, ya, si Yusuf dipakai oleh Tuhan menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Keturunanmu harus menjadi berkat bagi seluruh bumi. Nah, kalau di situ saya mengaminkan seluruh bumi, karena dalam kenyataan memang keturunan Bapak Abraham menjadi berkat untuk dunia ini. Dan keturunan Abraham, Tuhan dari satu sisi yang negatif memang mereka diserahkan karena dosa. Tetapi dari sisi yang positif kita lihat mereka diserahkan untuk menjadi berkat. Ya, untuk menjadi berkat. Ya, di semua negara kan ada orang-orang Israel. Orang-orang keturunan Bapak Abraham. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Tadi yang kita belum tahu juga kan beberapa tahun yang lalu, ternyata di Cina juga banyak sekali orang-orang dari sana. Ya, banyak orang-orang dari sana. Bukan saja di Cina sana, di India, di mana, termasuk di Indonesia. Untuk memancarkan berkat Tuhan. Karena itu memang janjinya Tuhan. Nah, kita melihat di sini sebagaimana apa yang Tuhan firmankan. Dengan cara Tuhan. Ya. Kalau saudara, saya nggak perlu buka semua lah ya. Singkat-singkat aja. Maksudnya begini. Yusuf itu mulai jadi budak atau dijual oleh saudara-saudaranya ketika dia berumur sekitar 17 tahun. Ada tertulis, nanti saudara lihat. Ya, 17 tahun. Dia dijual oleh kakaknya. Kemudian dia pertama menjadi budak di rumah Potifar. Mungkin selama 2-3 tahun dia di sana. Kemudian dia difitnah, dikirim ke tempat tahanan. Sehingga dia menjadi tahanan si Firaun. Total dia menjadi budak. Sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sampai dia mulai menyatakan. Atau Tuhan mulai melakukan apa yang sudah dia pernah nyatakan kepada Yusuf melalui mimpi. Kan dia mimpi kan sama saudara-saudara dia ngomong. Oh, berkas-berkas kita kumpul, berkasku tegak. Berkas kalian yang 11 orang nyembah. Ya marahlah kakak-kakaknya. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mimpi lagi. Matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang menyembah aku. Waduh, tambah marah. Tapi ada yang kita harus lihat di sini. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf, ya. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 32. Kejadian 41 ayat 32.
Dan perhatikan, karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Firaun, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim, dan Elohim sedang bersiap untuk apa? Melakukannya. Artinya si Firaun mimpi, kaget dia bangun. Ya. Terus dia tidur lagi, mimpi lagi. Artinya dalam malam yang sama. Makanya keluar kata-kata ini. Si Yusuf juga mimpi 2 kali. Tetapi waktunya tidak bersamaan. Kalau saudara baca ya nanti. Waktunya tidak bersama, tidak dalam satu malam. Ada jarak waktu memang tidak disebutkan kapan. Tapi ada jarak waktu. Kita bandingkan dengan ini. Sama-sama 2 kali. Tapi ini langsung dalam satu malam. Berarti dikatakan oleh si Yusuf berdasarkan hikmat dari Bapa Yahweh. Karena mimpi itu diulang sampai 2 kali. Karena itu hal itu sudah ditetapkan akan terjadi. Yusuf mimpi juga 2 kali. Tapi sejak umur 17 tahun. Dia menjadi budak. Sampai umur 30 tahun. Berarti 13 tahun dia jadi budak. 13 kita sudah belajar. Adalah angka. Suatu persekutuan. Dengan Bapa Yahweh. Beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung ya. Kalau kita dalam masalah besar. Doanya nggak berhenti-berhenti. Betul nggak? Yusuf 13 tahun dia jadi budak. Tetapi saya percaya dia terus berdoa. Tadinya ketika dia mengartikan mimpi dari kedua orang pegawai Firaun. Baik yang pembuat minum maupun pembuat roti. Dia berharap ketika orang ini diberikan artinya waktu mereka keluar. Si Yusuf berharap dia ceritalah nanti di atas. Karena mereka itu di bawah tanah ya, penjara di bawah tanah loh. Berarti kita bisa bayangkan dia tidak melihat matahari. Ya, dia tidak melihat matahari. Jadi kita bisa bayangkan ya, kita lihat ya. Supaya saudara ngerti jangan sampai kita salah. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 14. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia keluar dari penjara bawah tanah. Ayat ke-14. Kemudian Firaun menyuruh dan memanggil Yusuf. Dan mereka apa? Secepatnya membawa dia keluar dari apa? Dari ruang bawah tanah. Artinya penjaranya di bawah tanah. Artinya dia tidak pernah lihat matahari selama mungkin lebih dari 10 tahun. Karena total memang 13 tahun. Dari Potifar atau sejak dia dijual oleh kakak-kakaknya. Sampai waktunya tiba. Ya. Dan dia berharap ketika setelah dia mengartikan mimpi dari kedua orang pegawai Firaun. Dia tunggu-tunggu kok. Enggak terjadi apa-apa. Dia berharap orang ini ceritakan. Supaya Yusuf ini dinyatakan tidak bersalah, cepat keluar. Dia tunggu-tunggu. Dan di situ juga dia belajar. Jangan berharap kepada manusia. Akhirnya dia lebih lagi bertekun. Waktu Tuhan. Kalau Tuhan mau mengangkat orang dari tempat yang rendah sampai ke tempat yang tinggi. Kalau dia mau, itu terjadi dalam 1 hari, terjadi. Tetapi sebaliknya, apabila dia mau merendahkan orang yang punya kedudukan tinggi, dalam 1 hari pun terjadi, seperti yang terjadi kepada Nebukadnezar. Ketika dia menyombongkan dirinya, oh Tuhan rendahkan dia menjadi seperti binatang selama kurang lebih 7 tahun. Begitu luar biasanya Bapa Yahweh
Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia sanggup mengangkat kita, mengangkat orang yang percaya berharap kepada dia dari sel bawah tanah seperti Yusuf. Tiba-tiba dilambungkan menjadi orang yang nomor 2 setelah Firaun. Bahkan Firaun berkata, tidak ada satupun orang yang masuk keluar, tidak ada satupun barang masuk keluar tanpa sepengetahuan si Yusuf. Umur 30 tahun. Berdasarkan firman Tuhan, Yusuf berumur 30 tahun ketika menghadap Firaun, Raja Mesir. Yang terdapat dalam ayat 46. Yusuf memang menggambarkan seperti Yeshua. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah singkapkan. Saya menafsirkan Yeshua itu memang mulai pelayanannya umur 30 tahun. Ada sebabnya ya. Saya tidak menafsir, tetapi berdasarkan apa yang tertulis. Artinya kita menafsir tapi bukan ngawur. Kita menafsir ada tertulis. Ya, kita lihat dulu di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke berapa itu? Ayat ke 17. Ibrani pasal 2 ayat 17. Banyak ya di kitab Ibrani, 9 juga ada, Ibrani 5 ada, tapi saya ambil yang Ibrani 2 aja. Ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudara. Supaya apa? Supaya dia dapat menjadi seorang apa? Imam besar yang penuh kemurahan dan yang setia terhadap Elohim. Sehingga dosa-dosa umat dapat diperdamaikan. Perhatikan. Imam besar dalam peraturan Torah itu hanya orang Lewi. Tetapi orang Lewi imam besarnya hanya untuk orang Israel, orang Yahudi. Yeshua karena dia sendiri adalah Tuhan, dia juga imam besar tetapi bukan untuk orang Yahudi aja. Tetapi untuk apa? Semua bangsa. Semua bahasa, semua umat, itu bedanya. Tetapi kenapa saya ambil dia 30 tahun? Karena ada tertulis. Kita lihat di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal ke 4. Kita baca ayat kedua dan 3. Ambillah jumlah keturunan Kehat dari antara keturunan Lewi menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka. Dari yang apa? Berumur 30 tahun dan seterusnya, bahkan sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang dapat masuk ke dalam barisan untuk apa? Melakukan pelayanan dalam kemah pertemuan. Kehat ya. Kehat itu kita lihat dalam Tawari, 1 Tawari pasal 6. Ayat 1 dan ya ayat 1 sampai 3 kita lihat ya. Tadi perhatikan ya, keturunan Kehat. Anak-anak Lewi adalah pertama Gersom, Kehat, Merari. Jadi Kehat itu adalah keturunan Lewi. Bisa ditangkap ya. Kemudian dilihat ayat kedua, anak-anak Kehat adalah Amram, Yesar, Hebron dan Uziel. Jadi Kehat punya anak ini. Kemudian dari ke ayat selanjutnya, dari Amran ada Harun, Musa dan Miriam. Jadi keturunan imam besar itu asalnya dari Lewi, dari Kehat. Perhatikan ya.
Berdasarkan apa yang tadi kita baca dalam kitab Bilangan, ya. Kenapa saya berani tafsirkan bahwa Yeshua itu mulai melayani umur 30 tahun. Berdasarkan firman ini dalam kitab Bilangan tadi jelas dikatakan, kalau saudara baca judulnya itu keturunan Kehat. Keturunan Kehat. Dari Kehat ini kan saudara ngerti ya, ini Lewi, Kehat itu punya 3 anak. Lewi punya 3 anak. Salah satunya Kehat. Gersom, Kehat sama Merari. Keturunan dari Harun, dari Kehat ini turunlah Harun. Dari Harun ini imam besar. Jadi imam besar kalau kita ambil ke atasnya itu keturunan Kehat. Bisa ditangkap. Keturunan Kehat berdasarkan firman Tuhan, umur 30 tahun mereka mulai melayani. Bisa ditangkap. Keturunan imam besar. Yesua itu imam besar. Dia itu Torah. Karena itu saya berani menafsirkan dia mulai melayani umur 30 tahun. Jadi bukan asal main tebak, ada ayatnya. Nah saudaraku, dan bukan hal yang kebetulan. Yusuf pun mulai diangkat oleh Tuhan. Untuk mulai menyelamatkan. Pertama-tama memang umat Israel. Tetapi juga umat manusia khususnya ada di sekitar situ. Ya, karena memang Tuhan punya rencana besar. Yusuf diangkat umur 30 tahun. 30 tahun. Nah, di sini kita melihat berdasarkan apa yang dia nyatakan sendiri. Kita lihat dalam Kejadian 50. Ayat ke-20. Kejadian 50 ayat 20. Adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan. Dalam rangka apa? Melakukan seperti hari ini, yaitu apa? Demi memelihara suatu bangsa yang besar, ya, suatu bangsa yang besar. Jadi Tuhan bekerjanya sangat luar biasa. Ya memang dia sutradaranya. Dia sutradaranya. Mulai dari Abraham, Tuhan mau ini menjadi berkat. Kemudian dari Abraham, Yitzhak. Dan Yitzhak kalau saudara pelajari kitab suci, 10 tahun sebelum hal ini terjadi, Yitzhak sudah pulang lebih dahulu. Yitzhak itu umurnya sekitar 180 tahun. Ya. Yitzhak umur 120 tahun, kalau saudara baca nanti di dalam Kejadian 35 ayat 28. Ya. Kan siapa Ribka ini kan melahirkan Yakub sama Esau. Itu kan umur 60 tahun baru punya anak. Ya, umurnya si Yitzhak 60 tahun. 60 tahun kemudian ketika dia menghadap Firaun, dia berumur 130 tahun. Ya kita main hitung-hitungan, itu tertulis semua ya. Itu tertulis semua. Ya, ketika dia 130 tahun, dia menghadap ketemu sama si anaknya Yusuf, ya menghadap Firaun. Itu umur 130 tahun. Ya, nah di sini kita main hitung-hitungan. Kalau dia ya umur 60 dia punya anak. Kemudian dia menghadap Firaun umur 130.
Ya, berarti itu berapa tahun? Ya. Kita main hitung-hitungan ya. 60 70 tahun kan. Di sini memang kelihatannya simple ya. Tetapi disitulah kita bisa melihat bahwa ya, ketika Yitzhak umur 120 tahun, kan tadi dia Yitzhak punya anak kan umur 60. Ketika dia umur 180 tahun, berarti si Yakub umur berapa? Ini matematika SD nih. Hah? Yitzhak itu umur 180. Ya. Yitzhak itu punya anak si Yakub sama Esau umur 60. Ya. Kemudian Yitzhak itu umur 180. Ketika dia umur 180, berapa umurnya si Yakub? Bingung. 180 dikurangin 60. Jadi dia umurnya 120. Dia menghadap Firaun 130. Betul nggak? Artinya ketika dia menghadap Firaun udah 130, berarti Yitzhak sudah pergi 10 tahun yang lalu. Bisa ditangkap? Itu hitung-hitung memang kelihatan, tapi itu penting ya. Supaya jangan kita dibohongi. Ya, karena banyak pengajar-pengajar main ngomong seenaknya aja, seolah-olah bahwa yang di atas Abraham itu setelah Abraham hidup semua dia pikir sudah mati. Enggak. Masih banyak yang hidup ya. Karena itu saya sangat menentang kalau ada orang yang menyatakan atau mengajarkan Abraham itu keluar dari Ur Kasdim karena di situ penyembah berhala. Hati-hati, yang menyembah berhala itu cuma bapaknya sama kakeknya. Yang di atasnya masih banyak. Bahkan saya baca dalam salah satu buku. Orang Yahudi sangat menghormati 3 orang ini. Mereka menganggap ini orang-orang yang sadik, orang-orang yang benar. Sem, Eber, dan Abraham. Jadi jangan asal ngomong. Ya. Itu bisa berdosa, kita salah. Nah, saya mengajarkan ini supaya saudara tahu jangan sampai kita, karena seperti tadi disebutkan pengajar-pengajar luar biasa. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman, karena itu saya berkata kepada saudara, kalau kau belajar Torah dengan sungguh-sungguh, engkau akan tahu ini salah. Nggak bisa. Oh ini saya tafsirkan sama tertulis ya beda lah. Nafsirkan ya tafsir ya, saya bilang ya tafsir boleh aja, tapi lari nggak dari firman. Harus ada ayatnya, cocokin. Kalau nggak cocok ya kita ya tafsir siapa aja boleh tafsir. Tapi jangan karena penafsiran salah kita menerima, akhirnya yang ngawur. Ya, nah, jangan sampai seperti itu. Seperti apa yang pernah saya katakan, pernah saya ajarkan, pernah saya buatkan denahnya. Banyak orang kalau saudara baca di dalam atau dengarkan, banyak kan di media-media itu kan. Yesua mati 3 hari 3 malam, 72 jam. Gak ada ayatnya 72 jam. Tapi banyak orang yang menafsirkan 72 jam. 72 jam, mereka 72 jam. Loh, hati-hati. Kalau 72 jam, dia mati sekitar jam 3-4 sore, dia bangkit juga harus jam 3-4 sore. Loh Maria itu datang pagi-pagi dia sudah bangun. Bagaimana kau bilang 72 jam? Hati-hati bahwa firman Tuhan itu harus saling melengkapi. Karena ada tertulis ketika orang-orang upahan diupah oleh si tukang kebun, yang punya kebun. Engkau kerja dari pagi sampai sore, upahmu 1 dinar. Yang mungkin kerja dari jam 8 1 dinar, yang bekerja dari jam 10 tetap 1 dinar, yang bekerja jam 12 tetap 1 dinar, yang bekerja cuma 1 jam pun tetap 1 dinar.
Artinya dari situ kita bisa ambil. Bagi Tuhan yang namanya satu hari, setengah jam pun tetap satu hari. Tuhan tidak pernah menyatakan, aku 72 jam, tidak ada ayatnya. Bisa ditangkap maksud saya? Nah, kita harus jeli ya melihat hal itu. Kalau saudara tidak jeli dalam arti kata tidak mengandalkan Torah, bisa sangat mudah tertipu. Nah, saya tidak setuju karena memang saya lihat banyak orang menafsirkan 72 jam. Kalau 72 jam dia berarti bangkitnya sore. Karena dia kan matinya sore. Berarti bangkitnya harus sore, nggak bisa lain. Nah, tapi kan jelas Maria itu pagi sekali, berarti tidak 72 jam. Inilah kelaparan seperti inilah. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Yusuf. Kelaparan akan pengetahuan firman Tuhan. Karena orang banyak mengandalkan pengetahuan dunia. Dan saya atau di tempat ini kita diajarkan. Pengetahuan tentang Yahweh itulah yang dapat menyelamatkan kita. Bukan pengetahuan-pengetahuan dunia. Pengetahuan-pengetahuan dunia bisa diplesetin, terpelintir, jatuh. Yusuf kata firman Tuhan. Dia dipakai Tuhan. Dengan cara Tuhan. Sesuai waktu Tuhan. Dalam satu hari. Dari seorang budak. Menjadi seorang penguasa. Yang boleh saya katakan. Tangan kanannya. Si Firaun. Ini juga kita bisa tafsirkan. Seolah-olah sama seperti Yeshua. Ya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Yusuf bisa mengumpulkan semua gandum-gandum yang ada di dalam penguasaan Firaun. Dikumpulkan. Ya awalnya dia hitung. Tetapi ada tertulis lama-lama tidak lagi terhitung. Artinya begitu banyaknya apa yang dikumpulkan. Tetapi di sini kita harus lihat. Saya percaya hikmatnya itu luar biasa. Ya. Karena ada pepatah yang mungkin saudara dan saya pernah dengar. Seperti tikus mati di mana? Lumbung padi. Artinya, kalau Yusuf berani mengumpulkan gandum-gandum sekian banyak, pasti ada hama yang juga berusaha menggerogoti. Tetapi saya percaya dengan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh. Dengan kuasa pertolongan Bapa Yahweh, semua bentuk hama pasti musnah. Ya kita nggak tahu teknologi apa yang dia pakai. Ya memang Tuhan punya kuasa. Tetapi ingat, Bapa Yahweh berkata kepada Moses, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat. Berbicara tongkat, berbicara kuasa. Ya, berbicara kuasa. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kuasa, dan saya percaya itu yang ada pada si Yusuf. Sehingga padi-padi yang berkelimpahan begitu banyak, tidak ada satupun hama yang bisa masuk menghabiskan gandum-gandum yang berkelimpahan yang sudah dipanen. Ya, dan saya percaya di situ juga perlindungan Bapa Yahweh sangat luar biasa. Menggenapkan apa yang diajarkan. Bapa Yahweh memberkati dan juga apa? Memelihara. Bisa ditangkap, ingat ya beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu firman ini pernah saya beritakan. Kalau dia memberkati, dia akan memelihara. Dia hanya memberkati orang yang takut kepada dia dan dia akan memelihara apa yang sudah diberikan kepada anak-anaknya. Itu terjadi pada Yusuf.
Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, kita melihat sini cara yang luar biasa, ya, cara Tuhan untuk mengangkat Yusuf sehingga dia benar-benar menjadi berkat, dan juga untuk memperlihatkan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya apa yang diberikan Tuhan melalui mimpi itu terjadi. Itu terjadi. Nah, saya percaya karena ada tertulis Yakub ketika si Yusuf cerita bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang tunduk kepada dia, dikatakan Yakub menyimpannya dalam hati. Dan saya percaya ketika hal itu terjadi, bahwa dia melihat bahwa Yusuflah yang menjadi penguasa di Mesir. Firaun berkata, hanya takhta ini yang membedakan aku dengan kamu. Ya, saya percaya ketika Yakub lihat, inilah penggenapan firman. Inilah penggenapan firman. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yusuf adalah keturunan Bapak Abraham. Ya. Saudara dan saya, apabila kita mentaati firman, engkau dan saya pun adalah keturunan Abraham. Supaya apa? Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bisa menyimpan, berbicara gandum, berbicara roti, berbicara makanan. Oh, bekal makanan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, ditaruhnya dalam hati kita. Saatnya, kan setelah saatnya, setelah masa berkelimpahan berakhir, 7 tahun masa kelaparan, itu terjadi. Mulai Yusuf dikatakan oleh firman Tuhan mengeluarkan, membuka pintu-pintu penyimpanan untuk menyalurkan berkat. Dan saya percaya saat ini pun juga masanya. Bagi saudara dan saya yang sudah diberikan gandum-gandum, roti-roti kebenaran di dalam hati kita, siap untuk kita bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena memang kita lihat ya, begitu banyak apa yang Yeshua katakan itu memang digenapkan. Baik nabi palsu, baik guru palsu, baik pelayan-pelayan palsu. Saudara dan saya hanya bisa tahu itu palsu kalau kita punya patokannya. Bisa ditangkap? Patokannya itu hanya firman, hanya Torah. Kalau nyeleweng dari Torah, berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, nah, di sini kita harus sangat berhati-hati. Nah, kita sangat merindukan. Ini masih mungkin kita melihat masih masa kelimpahan, masih ada waktu kita beribadah, kita bisa bebas dengan baca firman. Ini saatnya kita menyimpan. Tetapi akan ada saatnya firman Tuhan nyatakan. Akan ada saatnya kelaparan. Bukan kelaparan akan makanan, tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Kita lihat dalam kitab Amos pasal ke-8 ayat 11 dan 12. Ketahuilah, waktu itu tiba, firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan mengirimkan kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi apa?
kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Mereka akan berkelana dari laut ke laut, dari utara sampai ke timur. Mereka akan mengembara untuk apa? Mencari firman Yahweh. Dan mereka tidak akan menemukannya. Artinya apa? Betapa sulitnya nanti menemukan orang-orang pelayan-pelayan yang murni, yang mau menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang tidak memberitakan firman hanya untuk keenakan daging orang. Saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk itu. Menjadi Yusuf akhir zaman. Saudara dan saya ini sedang panen kebenaran firman. Rahasia-rahasia yang tertutup Tuhan buka. Tetapi akan ada saatnya hal ini terjadi. Ya. Siap apa enggak? Siap apa tidak? Siap atau tidak, waktunya tetap datang. Ya. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Kalau benih atau gandum atau roti surgawi itu sudah memenuhi tempat di dalam hati kita. Lumbung-lumbung, yaitu hati kita. Artinya kita siap menyalurkannya. Dan saat ini kan banyak kan orang mulai mencari. Mulai di mana-mana. Saya berdoa setiap hari. Bagi seluruh umat Tuhan. Di seluruh pelosok muka bumi. Agar mata rohani mereka, mata jasmani mereka terbuka. Sehingga mereka semua menerima dan mengakui hanya Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat dan bukan nama yang lain. Doakan seperti itu. Karena kan di negara-negara lain kan macam-macam namanya. Doakan. Jadi berkat seperti Yusuf. Dan kita melihat memang akan ada saatnya. Orang berdatangan mencari di mana ada gandum yang berlimpah. Tetapi bukan dicampuri dengan hama-hama yang dapat membinasakan. Memang itu tergantung masing-masing. Kita menerima banyak. Tapi kalau kita tidak saring, banyak yang nyeleweng. Ya harus hati-hati. Nah, bagaimana kita tahu? Hanya baca firman. Hanya patokannya memang Torah. Kitab yang lain, Torah itu 5 kitab. Kitab yang lain itu patokannya Torah. Semua patokan Torah. Tapi kita lihat kan, banyak orang, oh ada kitab-kitab yang lain, loh, tapi menyeleweng dari Torah, jangan terima. Jangan terima, seperti yang pernah saya katakan kan. Jelas-jelas Torah menyatakan begini, oh kitab ini bilang begini. Jangan kau terima. Jangan kau terima. Kau terima berarti kau menyangkal Torah. Ya. Tapi ini penjelasan tapi ngawur, nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Pernah saya ungkapkan itu kepada saudara, nggak perlu saya ulangi. Saudara, apa yang saya katakan itu dasarnya Torah. Kenapa saya mendasarkan Torah? Karena Torah itu satu-satunya firman yang datang dari Bapa Yahweh sendiri, yang diajarkan kepada Moshe dan semua nabi, semua rasul. Itu hanya berpatokan kepada Torah. Apa yang mereka tulis patokannya Torah, dan tidak ada satupun yang menyeleweng dari Torah. Kalau ada kitab-kitab yang lain, memang saya tidak pernah melarang saudara baca, boleh. Tapi hati-hati, kalau sudah tidak sesuai dengan Torah, tolak.
Saya sering dengar orang ya kadang-kadang kan ya kan media sosial luar biasa. Tapi kalau sudah baru dengar sebentar, udah nggak benar, saya matikan. Saya nggak mau tercemar, udah tahu salah mau diterusin, mau ngapain? Bisa ditangkap maksud saya? Memang mungkin pengajar yang bagus, tetapi kalau awalnya ya sudah salah, ya buat apa diterusin? Nggak perlu. Saya tidak mau ada hama di dalam godang gandum yang dalam hatiku. Udah tahu nggak benar ya udah. Siapapun juga pengajarnya sebodoh amat. Nah, orang boleh menilai macam-macam ya, boleh, hak orang kan menilai. Tapi kan saya juga bisa, kita ini sedang dalam proses pembentukan. Dosa kita memang sangat besar. Tetapi ingat, kasih Bapa Yahweh jauh lebih besar dari dosa kita. Dan itulah yang menghapus dosa salah kita. Dan kita berusaha supaya kita menjadi alat Tuhan untuk mau dipakai Tuhan. Sebagaimana Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu terjadi setelah Yusuf melakukan persekutuan selama 13 tahun. Dia ada dalam penjara bawah tanah. Ya memang dalam 2-3 tahun pertama dia Potifar yang masih bebas kan. Tapi setelah itu di penjara bawah tanah. Artinya apa? Matikan dirimu, berkali-kali tadi dikatakan kan. Saksian tadi. Matikan, dikubur. Itu kesaksian tadi kan. Dengar gak saudara kesaksian tadi? Mematikan semua kedagingan kita. Artinya Yusuf itu ditaruh di bawah tanah. Tidak ada sinar matahari. Tidak ada kenikmatan. Tetapi kita melihat. Dia tidak mengeluh. Karena dikatakan walaupun dia di penjara. Dia menjadi pimpinan dari orang-orang tahanan. Dia tetap menjadi berkat. Dia tidak mengeluh. Karena itu. Ya. Kita pun seperti kesaksian tadi kan. Ya, jalan yang sempit ya memang daging dimatikan. Memang sakit. Gak bebas lagi. Hidup anak Tuhan memang tidak lagi bebas. Seperti menikmati kebebasan dunia. Tidak. Sama seperti Yusuf. Kita ada di bawah tanah. Tidak lagi menikmati kenikmatan dunia. Tetapi upahnya setelah waktunya genap, setelah 13 tahun. Setelah dia bergaul dengan Tuhan. Karena ditekan oleh dunia. Dia diangkat oleh Tuhan karena dia tetap setia. Artinya kita pun. Ya karena itu saya katakan. Kan banyak orang sekarang begini kan kalau lagi susah memang waduh nangis-nangis berdoa. Minta terus sama Tuhan, tidak lepas berdoa. Begitu senang lupa dia berdoa. Nah, kita gambarkan seperti Yusuf. 13 tahun, boleh dikatakan 13 tahun lah walaupun 2 tahun pertama mungkin di tempat Potifar. Dia masih ya tetap jadi budak. Tetapi kita melihat di sini. Persekutuan dengan Tuhan terjadi ketika dia ada dalam penderitaan. Bisa ditangkap gak? Persekutuan dia dengan Bapa Yahweh terjadi karena dia menderita. Menderita apa? Lo di bawah tanah sekian puluh tahun gak ngelihat matahari. Tidak melihat keindahan dunia. Artinya itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Apabila kita mau dipermuliakan sesuai waktu Tuhan. Jangan lagi tergiur dengan kenikmatan dunia. Tuhan tetap mencukupi kebutuhan kita. Kan si Yusuf ini walaupun dalam penjara di bawah tanah, dia kan tetap makan, tetap sehat. Tuhan pun akan tetap memberikan secukupnya kebutuhan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun dunia menekan kita. Tetapi itu tidak kita rasakan.
Karena kita ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Nah, saya percaya ketika kita waktunya Tuhan dipermuliakan. Sebagaimana Yusuf ketika waktunya tiba. Dia menjadi alat yang memerintah menggantikan Firaun. Dia juga menelaah kan. Artinya dia menjadi hakim. Benar nggak waktu saudara-saudaranya datang kan? Dia taruh itu piala di dalam karungnya si Benyamin. Terus dia bilang, kamu tahu nggak ini? Piala ini saya pakai juga untuk menelaah. Artinya untuk menjadi hakim. Artinya ketika pun kita dipermuliakan Tuhan, kita akan menjadi hakim-hakim bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Tetapi semua itu memang tergantung dari kita sendiri. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang Tuhan nyatakan, kita ingat. Yusuf dipenjara di bawah tanah. Tidak ada ayatnya yang saya baca, dia mengeluh. Tidak. Dia menyadari, ya inilah kondisi dia. Dengan kondisi seperti ini, dia melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Dan kita melihat, apa yang dia lakukan, karena dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dilihat orang kan. Sampai dia menafsirkan mimpi kedua orang pegawai Firaun. Dilihat orang, didengar orang. Dan kita juga belajar dari situ. Orang-orang juga melihat saudara dan saya. Kita mengagungkan nama Yahweh, kita memuliakan nama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan kita tidak tergoyahkan. Karena kita mau melandaskan diri kita ke dalam fondasi kebenaran firman yang teguh. Sehingga walaupun ada orang yang macam-macam kan penyembah Yahweh, tetapi memanggil Yeshua dengan berbagai macam juga. Hati-hati. Saya menilai orang ini, atau kita bisa menafsirkan orang ini. Dia ngerti nggak nama Yeshua dan nama Yesus itu tidak sama. Nggak sama. Saya pernah katakan kepada saudara, di dalam nama Yesus tidak ada nama Yahweh. Nggak ada. Ya. Apakah Yeshua berkata, aku datang dalam nama Bapakku? Itu mempunyai rahasia yang besar. Sehingga dunia boleh mengatakan Yesus, Yesus, Yesus. Tetapi Yeshua katakan, di situ tidak ada nama Bapa Yahweh. Dan saya berdoa dan berharap, kita yang sudah mengenal kebenaran, jangan sampai kita tertipu karena pengaruh dunia. Tapi biarlah terhadap dunia kita dimatikan. Semua keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebagaimana Yusuf di bawah tanah. Artinya mati terhadap dunia. Dia sedang menunggu waktu. Waktu itu dia tidak sama sekali menyangka dia akan dipanggil oleh Firaun. Bahkan dia sendiri berkata kepada Firaun setelah dia menerjemahkan mimpinya, engkau harus mencari orang yang mempunyai hikmat yang luar biasa untuk mengatur semua itu. Dan kita melihat di sini Firaun oleh saya percaya dorongan daripada Roh Kudus. Dari mana kita bisa mendapatkan orang seperti ini? Yang padanya ada roh Elohim yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, kita sangat percaya waktunya memang sudah semakin dekat dibandingkan minggu yang lalu. Ya, saya melihat belakangan ini lebih banyak kita
firman-Nya yang menuju ke arah sana. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena kita diperhadapkan juga dengan banyak yang palsu-palsu. Ya, segala sesuatu dalam dunia ini harus ada standarnya. Saya tangkap. Saya punya standar, ya banyak macam standar kan. Umpamanya ke saudara ke laboratorium untuk cek darah. Di sini kan ada standarnya dulu kan. Cek ini ada standarnya. Hasilnya bagaimana? Kalau ini tidak sesuai dengan standar, kita koreksi diri. Berarti harus ada penanggulangannya. Apa yang harus kita lakukan? Bisa tangkap maksud saya? Ya umpamanya darah kan kita kalau kita cek kan selalu diambil darah kan. Diambil darah dicek. Kemudian ada berbagai macam, tergantung kita mau ngecek. Ada standarnya, standarnya begini. Oh keluar dari standar, Bapak ini keluar dari standar, obatnya ini harus begini. Begitulah dengan firman Tuhan, standarnya adalah Torah. Kalau sudah menyeleweng, kalau mungkin ada di luar sana ada yang mengajarkan yang tidak sesuai Torah, ya perbaiki. Tapi banyak orang, saya sudah ngomong begitu, saya nggak akan robah. Loh, kita bisa bikin salah. Tapi kalau kita salah, ya perbaiki supaya jangan menyesatkan orang lebih banyak. Ya, karena ada orang yang punya prinsip seperti itu. Apa yang sudah saya katakan benar, itu menurutmu benar. Tetapi menurut Torah salah ya salah. Ada standarnya. Tetapi tidak semua orang punya prinsip seperti itu. Nah, itu yang bahaya. Tetapi saya mengajarkan kepada saudara, standar kita adalah Torah. Karena itu saya terus mengimbau, at least saudara baca 5 kitab yang pertama itu. Pelajari. Tetapi kita juga harus lihat, kadang-kadang terjemahannya tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Bisa ditangkap? Kan saya udah berkali-kali tunjukkan. Itu banyak yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ya kita cari. Kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Supaya jangan kita salah dalam menafsirkan segala sesuatu. Ya. Jadi ya kita melihat di sini. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tetapi itu tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita mau berubah? Nah, saya percaya perubahan itu terjadi sama seperti Yusuf. Seketika kan, plak, jadi raja. Begitu pula kata firman Tuhan, dalam sekedip mata, tahu-tahu kita sudah diangkat. Tetapi kalau kita didapati di luar standar, sorry. Ya istilah katanya gitu. Sorry ya, kamu gak mau masuk standar, yang gak bisa diangkat. Ya. Nah, banyak hal-hal, saya beberapa kali memperlihatkan kepada saudara, ada terjemahan yang kurang tepat. Saya kasih contoh ya. Kayak doa Bapa kami, saya sudah pernah ajarkan kita berubah. Saya kasih lihat lagi, ya kayak tadi dalam Tesalonika kan, nah kita harus sesuaikan. Ya. Nah kita melihat, saya kasih satu ayat ini, 1 Yakobus 1 ayat kedua. Kalau saudara perhatikan tadi kesaksian, ada kata-kata yang kurang tepat, kan kita berusaha untuk memperbaiki kan, karena nggak sesuai dengan iman kita. Nah, saya mengucap syukur orang-orang yang punya talenta, dengar ini kayaknya nggak sesuai. Ya kadang-kadang saya juga dengar, saya diam aja. Diam artinya ini nggak sesuai ini. Begitu juga dengan ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Hai saudara-saudaraku, nah perhatikan ini. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau saya terjemahkan lebih ekstrim, kalau kamu berdosa, kan jatuh ini kan berarti dosa kan.
Kalau kamu berdosa, ya, hendaklah kamu menganggap semua itu sukacita. Cocok nggak itu? Ya, saya terjemahkan ya yang tadi kan. Kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya saya bisa terjemahkan. Kalau kamu berdosa, ya senang-senang aja. Betul nggak? Kalau ayat ini kan bisa diterjemahkan seperti itu kan. Nah ini salah. Tidak sesuai dengan iman kita seperti yang tadi lagu-lagu tadi kan. Nah tapi di King James juga mirip-mirip. Coba dilihat di King James. My brethren, count it all joy. Ya sama sukacita. When ye fall into diverse temptation. Sama. Ya. Saya cari yang lain. Ya. At least saya punya 3. Ya, kita baca 2 aja lah. Ya. Dalam NIV yang sering kali saya bawa NIV sama King James aja. Dalam NIV diterjemahkan begini. Consider it pure joy whenever you face trials. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau menghadapi berbagai macam pencobaan. Bisa ditangkap? Beda dengan ini. Dalam terjemahan Hans Spengler, my brothers and sisters, be very happy when you are tested in different way. Saya tangkap, ini sesuai dengan kitab Tesalonika. Bersukacitalah kalau engkau menghadapi tantangan-tantangan. Nah kemudian kalau James Stream, you should have all joy, my brothers, when you enter in different and numerous temptation. Beda dengan ini. Nah di sini kita harus melihat, kita menggali. Saya pribadi, karena saya harus memberitakan, saya harus mengajarkan yang benar. Jadi kalau saya rasa nggak cocok, saya harus kasih tahu. Ini terjemahan tidak cocok dengan iman kita. Dan tidak cocok dengan ayat-ayat yang lain. Artinya kita harus berubah, harus berani mengubahnya. Ya, sehingga dengan demikian pertumbuhan iman kita itu benar. Karena apa yang kau dengar itu mempengaruhi iman kita. Kalau salah kau dengar, ya imannya juga salah. Kan dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Kalau salah dengar ya imannya juga bertumbuh salah. Nah kita sebagai pelayan Tuhan ya, supaya mengenal Bapa Yahweh dengan benar, supaya mengenal firman Tuhan dengan benar. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apa yang dihadapi oleh Yusuf juga akan segera kita hadapi. Artinya kita memang secara dunia, mungkin dunia menganggap kita, ya seperti kesaksian saya yang tadi kan. Siapa kamu? Kok menyembah? Ya mereka tidak kenal. Kenapa mereka tidak kenal? Karena tidak kenal, maka nggak sayang. Kenapa nggak sayang? Kenapa tidak kenal? Karena tidak pernah mau membaca firman. Ya, sedang firman itu adalah standar kita. Kalau kita tidak punya standar dalam hidup ini, bagaimana kita bisa masuk bersama-sama dengan Bapa Yahweh sesuai dengan apa yang difirmankan. Karena terus terang banyak orang Nasrani yang beranggapan, saya percaya Yeshua, atau dalam istilah mereka, saya percaya Yesus, pasti masuk surga. Dia lupa ada ayat yang menyatakan, setan juga percaya, tapi dia gemetar. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat dari apa yang sudah dinyatakan. Segala sesuatu harus saling klop.
Nah, saya percaya ketika kita mau menyangkali diri sebagaimana Yusuf, akan ada saatnya kita akan sekejap dimuliakan oleh Tuhan. Jangan sampai timbul penyesalan. Setelah itu terjadi, baru menyesal. Selama masih ada waktu, pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Jangan ada, karena ada orang yang menganggap seperti ini. Sama seperti si Eli kan, imam besar Eli. Dia Bapak Yahweh, terserah dia mau bikin apa. Loh, bukan seperti itu. Selama ada waktu, saya berusaha tetap hidup menyangkali kedagingan, tidak lagi menyukai apa yang ditawarkan dunia. Sebagaimana Yusuf tinggal dalam penjara di bawah tanah. Dan akan ada waktunya tanpa dia sendiri menyadari. Tiba-tiba dia diangkat Tuhan sesuai waktu Tuhan. Karena itu mari kita tetap berjaga-jaga. Ya, walaupun kita hidup menyangkali kedagingan, tetapi tetap berharap dan percaya kepada Bapa Yahweh bahwa waktunya pasti tiba. Haleluya, amin.